Dan ketika wah ini santet bahaya ya gitu, akhirnya diburu. Menarik dulu nih, ditarik si energi yang negatif itu tuh supaya nyampe ya timbullah si buhul itu keluar. Dan kalau udah keluar dicari dapat, biasanya dibakar. Ya di motor gitu ya. Heeh. Gak lama dia tuh nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bala di luar nalar, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Kembali lagi bersama gua Abo, dan seperti biasa gua ditemani Jaba. Di segmen Dismiss kali ini kita berdua bakalan berdiskusi tentang santet. Santet di Indonesia biasanya digunakan untuk mencelakai seseorang dari jarak jauh yang disebabkan karena sakit hati, iri, atau dengki, dan lain sebagainya. Santet di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, santet psikis. Santet psikis ini biasanya menyerang pikiran, sehingga orang yang diserang itu menyebabkan ketakutan, susah tidur, dan kadang-kadang memikirkan seseorang, yaitu pelet. Kan ada peribahasa yang cinta ditolak, dukun bertindak. Dukun beranak. Dan yang kedua, di sini santet biasanya menyerang fisik, kayak ngirim benda tajam, paku, beling, dan lain sebagainya. Jadi si orang itu tuh, si korbannya itu sakit yang berkepanjangan lah. Padahal kalau diperiksa ke medis atau ke dokter, udah di USG atau sebagainya, itu nggak ada apa-apa, jadi kayak orang sehat, padahal fisiknya itu sakit gitu. Kalau diperiksa medis nggak ada apa-apa itu tuh. Ya memang dewasa ini ya santet dikenal sebagai apa ya, media dikenal sebagai media negatif ya. Kalau sekarang mah. Kalau sekarang. Cuman pada zamannya apa itu Gajah Mada, dulu itu santet digunakan untuk membantu orang-orang yang sedang berpergian atau naon gitunya, hiking mereka. Kalau sekarang hiking. Nah, mungkin contohnya perang lah ya, perang. Nah, dari perang itu bala tentara itu nggak perlu bawa bekal. Bekal, tapi dikirim lewat media santet. Apa makanan kayak gitu, makanan. Karena nama dimasukinnya beling gitunya, kulkas, naon, genset gitu. Nah, tapi kalau dulu itu nasi gitu. Oh, jadi kalau zaman dulu mungkin karena nggak ada Tupperware mungkin ya, mesti udah uncau kan ulah asem. Jadi dikirimnya melalui santet. Jadi prajurit perang itu nggak makan tapi kenyang gini. Makan tapi kenyang. Kalau sekarang kan dikenanya sama negatif itu tadi. Nah, itu tuh lama sekali ya, zaman Gajah Mada. Cuman dieksploitasi sama kalangan Belanda ketika apakah media santet ini bisa digunakan dari positif ke negatif? Jadi ditelaah gitu. Ditelaah, dieksploitasi, dan ternyata bisa memindahkan barang tajam ya, kayak tadi benda asing kayak paku, payung gitu, beling dan sebagainya, dimasukin ke hewan. Dan ternyata bisa. Dan akhirnya ketika sudah ketahuan bisa seperti itu, akhirnya tukang santet diburu sama Belanda.
Oh, biar mungkin ya, biar maksudnya orang Belanda itu nggak bisa melukai mereka tanpa kelihatan, ya, mungkin seperti itu. Nah, tapi ada yang menarik di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam budaya mereka dulu mungkin ya, kalau sekarang nggak tahu sih. Dulu itu santet itu santet itu bukan hanya, kalau sekarang kan dikenalnya santet itu ngirim paku gitu ya, atau ya menyakiti orang dari jarak jauh gitu. Cuman di Banyuwangi sendiri, ini maaf ya kalau salah ya, santet itu bukan hanya sekedar itu. Jadi bukan hanya sekedar mengirimkan benda dan lain sebagainya. Sama kayak pelet, pengasihan, itu namanya santet. Bahkan kata dosen Yai, bahkan kata dosen sejarah IAIN Surakarta, dia tuh pernah bilang minta doa sama kiai itu namanya santet. Oh, jadi yang mungkin yang berbau magis lah. Magis. Kalau di Banyuwangi itu sebutannya semuanya santet. Itu santet putih namanya. Dan itu pun dieksploitasi sama Orba kalau nggak salah. Cuman yang tadi kan dieksploitasi sama Belanda. Nah, yang sekarang dieksploitasi sama Orba. Dan ketika wah ini santet bahaya ya gitu, nah, akhirnya diburu pada tahun kurang lebih 98-an lah. Ya mungkin itu doang sih sejarah di Indonesia. Ya kan, kalau itu di Indonesia ternyata santet ini juga sangat dikenal di, ya mungkin umumnya ya di luar negeri, kayak di di Afrika itu terkenal dengan voodoo, dan kalau di Eropa itu terkenal dengan Eropa. Kalau di Eropa itu terkenal dengan witchcraft. Kan kalau di Indonesia sebutan santet itu bisa ya, yang utama kan santet, bisa teluh, terus tenung, guna-guna, kayak gitulah. Nah gini Pak, ya mungkin untuk memvalidasi ya, jadi santet itu nggak di Indonesia doang, jadi umumnya ya di luar negeri juga ada. Kayak contohnya di Afrika terkenal dengan voodoo, dan kalau di Eropa itu terkenal dengan witchcraft. Dan bahkan di Indonesia itu kan santet itu nggak cuman dia yang paling umum kan namanya santet, padahal nama-nama lainnya ada teluh, tenung. Padahal nama-nama lainnya itu bisa teluh, tenung, terus guna-guna lah, kayak gitu. Kayak di Indonesia pernah diangkat sebuah film yang berjudul The Original of Santet. Itu tahun The Origin of Santet. Oh, berarti pernah nonton berarti? Itu sih pernah ada. Ini kalau nggak salah 2018 ya. 2018 ya, kayak gitulah contoh besarnya mah film itu. Dan mungkin lu sendiri nih pernah nggak nemuin contoh atau ya orang terkena santet gitu? Belum sih ya, tapi jika kayaknya sih teman gue pernah itu. Kayak gimana sangat tuh? Jadi dia tuh lagi jalan nggak tahu, ya di motor gitu ya. Gak lama dia tuh nangis. Cewek cowok? Cewek. Oh. Ternyata dia tuh mengenang masa pacarannya. Jadi lagi di motor ngelamun, tiba-tiba Itu semua ya. Oh. Iya. Ya kalau misalkan kalau saya sendiri nggak ngalamin sih contohnya. Cuman kalau dengar nih, misalkan kayak pengasihan atau pelet apung. Itu para belau. Itu biasanya si korbannya itu ya baik maupun cowok ataupun cewek. Ya kan namanya orang-orang yang sakit hati nggak tahu mau cowok mau cewek kan biasanya. Jadi si orang-orang yang terkena pelet atau pengasihan itu kadang-kadang bisa bikin nggak bisa tidur,
yang dipikirin tuh terus yang terus teringat tuh ya yang ngirimnya itu supaya ya mungkin tergila-gila lah. Bahkan sampai yang parahnya itu yang punya suami, yang punya istri. Ada temen? Enggak, cuman pernah lihat gitu. Dan kalau buat kesembuhannya biasanya ya ke orang-orang yang mungkin bisa gitu buat ngebatin itu. Biasanya gimana, Po? Ya biasanya dengan yang paling ini dengan ruqyah. Dan ke orang-orang yang bisa lah. Sih, benar. Kalau nggak salah juga, gue pernah dengar juga. Biasanya sih nyari apa namanya buhul. Kayak kalau yang bisa makan biasanya menarik dulu nih, ditarik si energi yang negatif itu tuh supaya nyampe ya timbul lah si buhul itu keluar. Dan kalau udah keluar dicari dapat, biasanya dibakar. Oh, cuma dibakar doang enggak? Nah, dimusnahin lah kalau biar hilang lah energi negatifnya. Nah, kalau untuk pengobatan nih, Mbak, ya kan fenomena sekarang di TV, di YouTube itu kan udah banyak disiarin yang ruqyah. Terus di YouTube juga orang-orang yang mungkin bisa lah gitu buat nyembuhin santet itu udah banyak di YouTube juga, itu bisa dilihat lah. Sekarang yang nyembuhin lah gitu. Ya sih, gue juga pernah lihat, tapi gak tahu ya mungkin bagian negatifnya. Lu percaya santet online? Santet online? Ya mungkin percaya nggak percaya sih. Jadi gini kan, biasanya kan santet itu cukup, misalkan kalau media online, contoh nih. Contoh lu yang mau nyentet, gua klien lah. Mungkin kan bisa, kalau maksudnya santet online itu bisa gua ngirimin fotonya itu buat media santet itu ke lu kan lewat WA atau Line, kan itu sudah bisa disebut santet online. Jadi ngirimin foto cukup dikirim ya lewat media sosial aja gitu, bisa DM IG, WhatsApp dan lain sebagainya. Ya mungkin kayak gitu mungkin kalau santet online. Atau ada rangkumannya? Enggak sih, gua bingung aja gitu, ada gitu ya orang yang apa ya namanya? No sih nggak promosi lah. Emang promosi di online gitu, dan ternyata penyembuhannya pun ada gitu, kayak Rangga Raja Buana, Ningsih kayak gitu kan, itu sudah disorotkan masalah santetisme. Ya mungkin balik lagi ke yang awal, yang fenomena sekarang gitu kan, buat penyembuhan santet itu sendiri ya udah banyak lah disiarin di TV, di YouTube, di Facebook, di Bigo. Enggak, di ya mungkin buat santet nih, kalau lu ada kesimpulan apa yang bisa dipetik? Bingung juga ya, tapi sedalam-dalamnya amarah ya makan lah gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Dan gua nambahin sedikit, kalau kesimpulan yang bisa gue petik tuh ya sebisa mungkin kalau lihat orang sukses itu kan harusnya bukan iri atau dibuatin jatuh gitu. Harusnya kita doain supaya bisa lebih maju, dan kita bisa mengikuti lah langkah-langkah sampai dia bisa maju kayak gitu. Dan harus baik-baiklah ke orang. Kan kita nggak tahu mood orang atau hati orang itu lagi kayak gimana. Jadi harus baik-baiklah ke orang-orang. Jadi kan kalau kita baik ke orang, orang itu juga kan baik ke kita, dan saling memaafin lah. Rezeki mah ka mana? Paling ka baturan. Aduh, seri atuh. Rieu. Anjing. Teh tahu tau asup we. Apa nih? Jadi kaku. Wes orang closingan. Enggak closing. Bagus tuh kesimpulan. Ya tong make ya geus umum teuing. Oke, tong umum teuing. Yo. Oke, balad. Siap lah. Asa enggak kayak okean. Ya mungkin itu. Ya mungkin itu balad, sedikit penjelasan atau diskusi dari gua sama Jaba. Ya mohon maaf bila ada kesalahan dari penuturan kata atau penjelasan.
atau mungkin dari kalian mau menambahkan, ya silakan di kolom komentar. Dan mohon maaf juga bila ada pihak yang tersinggung. Saksikan terus video kami, tentunya hanya di channel Cerita di Luar Nalar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.